Nama saya Sela Juniastia Marsasa Putri dengan NIM 0903 128232 8074 dari kelas SI reguler 3A akan mensimulasikan bentuk komunikasi tatap muka yang efektif dan juga tidak efektif menggunakan bahasa verbal dan nonverbal. Selamat menyaksikan. Permisi, Bu. Oh iya, salah masuk. Permisi ya, Ibu. Jadi di sini saya ingin membahas tentang bimbingan kemarin terkait topik komunikasi interpersonal, terutama itu yang di bagian efektivitas komunikasi dalam organisasi. Nah, jadi saya itu ingin memahami bagaimana teori komunikasi interpersonal ini bisa diterapkan dalam konteks penelitian kecil yang sedang saya rancang sekarang. Nah, jadi ini Bu, saya sudah memperbaiki dan juga mencetak nih beberapa teori yang berkaitan dengan komunikasi interpersonal yang saya bahas pada penelitian saya saat ini. Udah bagus banget nih persiapannya ya. Dari apa aja yang udah kamu kumpulin? Jadi begini Bu, di sini juga saya sudah menyertakan teori yang sudah saya gunakan, yaitu teori pengelolaan kesan atau impression management dari Goffman dan juga teori penetrasi sosial dari Altman dan juga Taylor. Nah, dalam penelitian ini saya juga melihat bagaimana komunikasi interpersonal yang baik dan juga dapat meningkatkan kolaborasi antar anggota organisasi. Menarik sih. Bagus. Terus pendekatan yang kamu inginkan tuh analisisnya itu gimana? Nah, jadi menurut saya itu saya akan berencana ke depannya itu akan menggunakan metode wawancara, Bu. Jadi saya akan mewawancara untuk memahami persepsi dari karyawan tentang efektivitas komunikasi di organisasi mereka. Namun saya masih bingung nih terkait pertanyaan wawancara yang bisa menggambarkan aspek-aspek dari kedua teori yang saya gunakan ini. Apakah ada saran dari Ibu? Bagus kamu pertanyaan. Nah, mungkin kita buka buku dulu ya sekalian. Kita diskusi gimana caranya menyusun panduan wawancara yang sesuai dengan fokus teoritis kamu dengan Yuk. Pada komunikasi efektif ini, mahasiswa memulai dengan salam yang sopan, mengetuk pintu terlebih dahulu dan menyebutkan namanya serta alasan kedatangannya. Ia juga memberikan informasi mengenai perkembangan tugasnya dan menunjukkan persiapan yang matang dengan membawa dokumen revisi dan penjelasan detail tentang perubahan yang telah dilakukan. Interaksi ini menunjukkan kesiapan mahasiswa untuk berdiskusi serta apresiasi terhadap waktu dosen. Mahasiswa juga menyampaikan area ketidakpastian secara spesifik, memungkinkan dosen untuk memberikan arahan yang lebih fokus. Bu, saya mau bimbingan. Udah ada janji sebenarnya. Belum sih Bu, tapi saya dengar Ibu ada di sini, jadi saya di sini. Tadi gua janji dulu. Ini saya nggak di sini. Ya udah. Ini gimana sih? Kamu udah baca kok materi yang saya kirim kemarin? Udah sih Bu. Bu, saya tapi lupa bawa filenya nih. Pokoknya saya masih bingung yang tentang efektivitas komunikasi itu loh Bu. Ini Saka. Kemarin kan sudah saya jelasin. Ini juga udah saya jelasin. Tandanya udah saya tandain juga. Juga saya bilang bahwa filenya jika menghadap saya. Ini kamu tiba-tiba menghadap ke saya, ini gimana saya ngomongin? Gak bisa. Apa yang mau didiskusikan kalau seperti ini? Ya tapi saya mau tanya tentang yang efektivitas komunikasi itu loh Bu. Gimana? Ada saran apa gimana gitu? Ini kamu baca dulu jurnal yang kamu kirim ya. Ini kamu simpan.
Pada komunikasi kurang efektif, mahasiswa langsung masuk tanpa izin dan tidak memiliki janji sebelumnya dengan mengganggu aktivitas dosen. Mahasiswa juga tidak membawa dokumen atau bukti revisi dan cenderung kurang persiapan dalam memahami materi yang ingin didiskusikan. Mahasiswa terkesan tidak serius dan tidak fokus terhadap masukan dosen, sehingga komunikasi menjadi terhambat dan dosen terlihat kurang antusias untuk membantu. Kurangnya ketertiban ini mengurangi efektivitas konsultasi karena dosen tidak mendapatkan gambaran jelas tentang progres mahasiswa. Perbandingan dan faktor penyebab perbedaan efektivitas komunikasi yang terjadi. Yang pertama adalah persiapan dan kesiapan, di mana pada komunikasi efektif, mahasiswa datang dengan persiapan yang baik, dengan membawa dokumen dan revisi sesuai masukan. Sebaliknya, pada komunikasi kurang efektif menunjukkan ketidaksiapan dan ketidakseriusan dalam memahami materi serta tugas yang akan dibahas. Lalu yang terakhir adalah sikap dan juga etika, di mana sikap sopan dan profesional terlihat pada komunikasi efektif, di mana mahasiswa mengetuk pintu, memperkenalkan diri, dan mengatur janji dengan dosen. Namun, komunikasi kurang efektif diwarnai dengan perilaku terkesan tidak peduli, masuk tanpa izin, atau tidak fokus yang berdampak pada interaksi menjadi kurang sopan dan terkesan tidak serius. Sekian simulasi dari saya. Terima kasih telah menyaksikan.